Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama saya minta maaf karena agak telat, subhanallah. Sebelum ini ada acara sebelum ini. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan saya datang pada kesempatan ini. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan bahas satu tema yang sangat luar biasa pentingnya, yang sering dilalaikan oleh kaum muslimin dan muslimat, yaitu tentang masalah al-qalbu, masalah hati. Bagaimana pentingnya selalu mensucikan hati kita, bagaimana pentingnya selalu membersihkan hati kita. Dan ini pekerjaan setiap muslim dan muslimah seumur hidupnya. Tidak ada cerita lulus kemudian setelahnya akan lulus terus. Nggak ada. Sebagaimana kita tahu bersama, hadis yang ma'ruf insyaallah, bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya al-qalbu, hati. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah dalam tubuh manusia ini ada segumpal apa? Mudghah. Apa mudghah? Hah? Daging atau darah? Segumpal daging. Kalau segumpal darah namanya apa? Alaqah. Ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini baik, akan menjadikan seluruh tubuhnya baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila segumpal daging itu buruk, akan menjadikan seluruh tubuhnya buruk. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah al-qalbu, hati. Saya mau tanya ikhwan, hati dalam hadis ini jantung atau liver? Jantung atau liver, kan bahasa Indonesianya hati, betul ya? Nah, saya mau tanya nih, al-qalbu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya jantung atau liver? Hah? Bu, jantung apa liver, Bu? Masya Allah, ada khilaf kayaknya soalnya. Perselisihan pendapat yang kuat kelihatannya insyaAllah ini. Ulama memang khilaf tentang masalah tersebut. Al-qalbu ada yang mengatakan jantung, ada yang mengatakan liver. Allah alam bisawab. Pendapat yang lebih rajih bahwa al-qalbu di sini maksudnya adalah jantung. Maksudnya adalah jantung. Di antara dalil yang menunjukkan itu ketika Rasul SAW menjelaskan tentang takwa, Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa asyara ila sadrih. Rasul mengatakan ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, sambil menunjuk kepada dadanya. Yang di dada itu apa? Jantung atau liver? Liver di mana liver? Antum punya liver nggak? Di perut sini ya, sebelah kanan ya. Ada sekitar 1 jengkal dari tengah ini kan. Rasul menunjuk kepada dadanya. Tapi sudah menjadi bahasa Indonesia tuh, al-qalbu itu maksudnya adalah hati, kalbu maksudnya adalah jantungnya. Kalau lihat nggak bahasa Indonesia tentang masalah hati itu. Jadi satu organ tubuh ini mempengaruhi, bayangkan, mempengaruhi seluruh tubuh manusia.
Bagaimana luar biasa pentingnya hati manusia ini. Sehingga ketika hati manusia ini baik, akan menjadikan seluruh tubuhnya baik. Dan apabila hati manusia buruk, akan menjadikan seluruh tubuhnya pun akan menjadi buruk. Bayangkan, itu tidak lain tidak bukan adalah jantung, hati. Dan setiap harinya, Nabi SAW mengatakan bahwa fitnah itu memasuki hati manusia setiap hari. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'irdil hasiri 'udan 'uda." Fitnah di atas muka bumi ini memasuki hati manusia itu setiap hari sehelai demi sehelai. Seperti tenunan tikar. Kalau antum melihat orang nenun tikar, kan satu demi satu, betul ya? Atau mesin, satu demi satu, sedikit, satu terus. Nah, fitnah di atas muka bumi ini, fitnah syubhat, fitnah syahwat, apapun itu, memasuki hati manusia itu setiap harinya seperti itu tuh. Satu demi satu, sehelai demi sehelai, seperti tenunan tikar. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَى. Barang siapa yang fitnah datang kepada dirinya, dia tidak kuat menolak fitnah itu. Dia melakukan fitnah tersebut, perbuatan keburukan itu, dosa itu. Maka akan dititikkan titik hitam itu. Dan titik hitam ini kan bukan hanya antum lihat spidol, kemudian di papan tulis titik. Bukan itu. Tapi titik hitam itu membenam dalam hati. Titik hitam itu apa? Membenam dalam hati. Jadi bukan cuma antum lihat spidol, kemudian papan tulis titik hitam. Bukan cuma itu, membenam dalam hati. Makanya ketika orang bertaubat dari dosa, Rasul mengatakan, suqila qalbu. Suqil itu dalam bahasa Arab dicongkel. Berarti memang dosa tersebut apa? Titik hitam tersebut membenam dalam hati dan harus dicongkel, harus dicungkil. Rasul mengatakan apabila fitnah itu datang kepada dirinya, dia tidak kuat menolak fitnah itu, maka akan dititikkan titik hitam itu, membenam. Melakukan lagi, nggak kuat lagi menolak fitnah, titik hitam lagi, terus. فَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء. Barang siapa yang datang fitnah kepada dirinya, dia kuat menolak fitnah itu. Maka akan dititikkan titik putih dalam hatinya. Datang fitnah, nggak boleh, ini dosa. Nggak boleh maksiat ini. Nggak boleh durhaka sama Allah dan Rasulnya. Maka akan dititikkan titik putih, lihat. Titik putih terus. Hatta yasira ala qalbain, sampai menjadi. Berarti ada dua tadi kan? Yang pertama abyad mithlus safa. Yang pertama putih, jernih, bersih. Seperti batu karang yang putih, jernih, bersih. Dan hati yang seperti ini kata Nabi SAW, fala tadurruhu ma damatis samawati wal ard. Fitnah di atas muka bumi ini enggak akan pernah memadaratkan hati yang seperti ini selama langit dan bumi masih ada. Allahu Akbar. Ini hatinya orang yang bertakwa kepada Allah, beriman. Yang kedua, wal akhar aswad murbadan. Dan fitnah atau hati yang kedua hitam, pekat, legam. Seperti bejana yang tertelungkup. Bahasa gampangnya seperti penggorengan terbalik. Antum punya penggorengan, bapak-bapak, ibu-ibu biasanya bergelut dengan penggorengan setiap hari, Masya Allah. Betul Bu ya? Yang hitam itu atasnya atau bawahnya? Bawah pasti, betul ya? Dibalik. Lihat, hati manusia bisa hitam seperti itu, kata Nabi SAW. Tadi titik hitam terus. Luar biasa bahayanya nih. Ketika hati sudah seperti ini, Rasul SAW mengatakan, La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Dia tidak tahu mana perkara yang ma'ruf, dia tidak tahu mana perkara yang mungkar. Illa ushrima ma bihi hawa. Kecuali dia hanya mengikuti hawa nafsu buruknya semata. Kecuali dia hanya mengikuti syahwat buruknya semata. Na'udzubillah min dzalik. Atau mungkin dia tahu ini kebenaran, tapi tidak ada kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Dia tahu ini keburukan, tapi tidak ada kekuatan untuk menjauhi keburukan itu. Kenapa? Hatinya sudah pekat, legam. Hitam. Maka benarlah Nabi SAW ketika mengatakan, ketika hati manusia itu baik akan menjadikan seluruh tubuhnya baik. Dan ketika hati manusia itu buruk akan menjadikan seluruh tubuhnya buruk.
Inilah di antara hikmah ikhwan. Setiap hari kita disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk baca al-muawwidzatain. Apa al-muawwidzatain? Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Al-Falaq dan An-Nas. Al-Muawwidzatain, An-Nas dan juga Al-Falaq. Bahkan ada satu kitab khusus Ibnu Qayyim masalah tafsir Al-Muawwidzatain. Di antaranya surat An-Nas. Di situ ada kata-kata apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Antum hafal? Ya hafal, surat favorit kita itu dalam sholat. Betul ya? Gak mungkin antum gak hafal itu, Masya Allah. Trikul, inna ataina al-asr. Wah, asyik tuh, Masya Allah. An-Nas, di antaranya ada kata-kata apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu yang memberikan waswasah, memberikan bisikan. Pada di mana? Sudurin nas. Lihat, Allah tidak katakan qulub, tapi Allah katakan sudur. Ada perbedaan antara sudur, sadar, dengan qulub, qalb. Kalau qalb itu, kalau kita boleh bahasakan gampang, ini masjid, pelatarannya ini sudurnya. Paham ya? Jadi ini kalbunya, hatinya, sekitarannya ini namanya apa? Sudur, sadar. Nah, syaitan membisikkan, dan ini 24 jam loh. Nggak ada cerita tidur, nggak ada cerita malas syaitan. 24 jam membisikkan ke dalam hati manusia di sudurnya nih. Di sudurin nas. Di sahatul qalbi, kata para ulama. Di halamannya hati. Ini hatinya di sekitarnya nih. Ketika hati manusia lemah, masuk tuh satu terus. Hati manusia tidak ingat kepada Allah, tidak zikrullah, masuk satu terus. Sampai tadi tuh lama-kelamaan hatinya akan pekat apa? Hitam legam. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini di antara hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan diri kita untuk baca al-muawwidzatain ini setiap selesai sholat. Betul ya? 5 waktu tuh. Subuh sampai Isya. Kemudian ketika zikir pagi dan petang. Kemudian ketika kita sebelum tidur. Lihat, bayangkan. Itu di antara hikmah ikhwan. Berlindung kepada Allah. Karena tanpa bantuan Allah nggak mungkin kita bisa selamat dari fitnah syaitan. Nggak mungkin kita bisa selamat dari bisikan-bisikan syaitan yang selalu apa? 24 jam, bayangkan. Dan musuh kita nggak kelihatan. Kan gitu ya? Kalau antum berantem, di depan antum ada musuh. Tonjok-tonjokan bisa kalah, bisa menang, kan gitu. Ini antum ditonjok orang gelap. Tahu-tahu ditonjok dari belakang, dari depan. Dan nggak kelihatan. Mau mukul siapa antum? Coba. Syaitan 24 jam, nggak kelihatan. Terus tuh, membisikkan dalam sudurin nas nanti. Kita lemah, hati kita lupa akan zikrullah. Masuk sedikit. Subhanallah. Ibnu Qayyim mengatakan kasulahfa, seperti kura-kura. Syaitan itu seperti apa? Kura-kura. Apa kura-kura? Kalau nggak ada orang atau orangnya jauh, jalan keluar. Betul ya? Nah. Tapi kalau kita ngedekat apa? Masuk. Maksudnya apa? Kalau kita dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, syaitan itu nggak hilang di situ, ikhwan. Cuma ngumpet, masuk. Nggak hilang di sudurnya itu nggak hilang. Cuma sebentar aja ngumpet. Tapi kalau kita lupa akan zikrullah, lupa kepada Allah, lupa kepada agama Allah, keluar lagi tuh. Seperti kura-kura. Menjelaskan masalah tafsir al-muawwidzatain ini luar biasa, Masya Allah. Ada pembahasan tersendiri tentang masalah itu. Ala kulli hal, saya mau hadirkan di sini bagaimana luar biasanya pentingnya masalah hati, dan itu yang selalu diserang oleh syaitan itu. Karena ketika hati manusia buruk, habis selesai sudah. Hati manusia baik akan menjadikan seluruh tubuhnya insya Allah baik. Makanya yang bidikan pertama syaitan, iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya tidak ada yang tidak bukan ini nih. Dalam hati manusia. Dan ini yang jarang kita sadari. Wah. Banyak dari diri kita yang memfokuskan diri tentang masalah amal soleh. Saya katakan ini bagus. Tapi lanjutannya berbahaya. Terlupakan, terlalaikan melihat kondisi hatinya. Untuk apa seseorang sholat sebanyak-banyaknya ribuan rakaat, setiap tahun umroh dan haji, sedekah sebanyak-banyaknya, tapi hatinya nggak ikhlas? Apa gunanya? Untuk apa seseorang luar biasa beramal soleh, Masya Allah luar biasa, tapi hatinya selalu hasad kepada orang? Tahu hasad ya?
benci atau tidak suka ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah. Itu hasad tuh. Apa? Untuk apa seseorang amal solehnya luar biasa banyaknya, tapi ketika dia beramal soleh ujub, tahu ujub? Bangga kepada dirinya, bangga kepada amalannya, bangga kepada kelebihannya. Melihat dirinya ada sesuatu yang lebih daripada orang lain. Hati-hati nih kawan. Ini termasuk syirik kecil. Na'udzubillah min dzalik. Yang diserang oleh syaitan terus-menerus tidak lain tidak bukan adalah hati kita. Bukan berarti amal badan ini nggak penting. Penting luar biasa. Tapi sepakat semua ulama mengatakan a'malul qulub afdal min a'malil jawarih. Amal-amal hati itu jauh lebih penting daripada amal-amal anggota tubuh. Karena tidak ada manfaatnya sama sekali ketika anggota tubuh beramal banyak tapi hatinya rusak. Hatinya saya katakan tadi tidak ada keikhlasan dalam hatinya. Selalu riya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Sum'ah, ujub, hasad kepada orang lain, berpenyakit hati. Na'udzubillah min dzalik. Dan penyakit hati ini luar biasa banyak nih kawan. Dan luar biasa berbahayanya. Lebih bahaya daripada penyakit corona yang sekarang lagi rame nih. Masya Allah. Betul ya? Orang ribut luar biasa Masya Allah. Takut mati semua. Betul ya? Beli masker, beli hand sanitizer. Wah Masya Allah. Padahal para ulama mengatakan kematian jasad. Kematian jasad cuma berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Kan gitu ya? Tapi kalau kematian hati, Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla nggak akan pernah tolong nanti di hari kiamat ketika hatinya itu dia datang dengan bukan qalbun salim. Nanti kita bahas masalah itu. Nah di sini pentingnya seorang muslim dan muslimah selalu melihat kondisi hatinya setiap saat. Sekali lagi saya katakan bukan berarti amalan badan tidak penting. Penting luar biasa. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan dengan jelas bahwa iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, perbuatan. Jelas itu iman. Ini dah ahli sunnah kan gitu. Bukan seperti orang-orang murjiah yang mengatakan amal itu tidak masuk bagian dari keimanan. Itu salah, subhanallah. Tapi jangan lupa banyak orang terlalaikan, terlupakan untuk melihat kondisi hatinya setiap saat. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Inilah kata para ulama pentingnya tentang masalah tazkiyatun nufus. Pentingnya tentang masalah mensucikan hati. Pentingnya membersihkan hati kita. Karena setiap muslim dan muslimah dituntut untuk ini, ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla di antara tugasnya ini nih. Membersihkan atau mensucikan jiwa hati. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah. Surah kedua Al-Baqarah ayat ke-129. Surah kedua Al-Baqarah ayat ke-129. Dan ini diantara doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah Tuhan kami. Ini di antara doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ba'ath fihim rasulan, utus kepada mereka seorang rasul ya Allah dari kalangan mereka sendiri. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatik, yang membacakan ayat-ayatmu ya Allah. Wa ba'ath alaihim wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik, yang membacakan ayat-ayatmu ya Allah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Al-Hikmah di situ As-Sunnah. Wa yuzakkihim, garis bawahi kata-kata ini nih. Wa yuzakkihim, ini syahid bahasan kita nih. Dan mensucikan mereka, membersihkan mereka. Ini di antara tugas Nabi loh, bayangkan subhanallah. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Lihat. Di antara tugas Nabi SAW, selain mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada umatnya, tidak lain tidak bukan Al-Quran dan As-Sunnah tersebut akan mensucikan jiwa mereka, hati mereka. Yang lebih luar biasa. Dalam surah apa? Al-Jumu'ah. Surah keberapa Al-Jumu'ah? Hmm? Al-Jumu'ah, surat berapa?
Saya tungguin sampai dapat insyaallah. Hah? 62. Barakallahu fiik. Ayat kedua. Selamat tentu semua satu orang jawab insyaallah. Surah 62 ayat kedua. Yang bawa mushaf buka mushafnya, yang bawa HP tolong aplikasi handphone, aplikasi Quran dibuka. Al-Jumu'ah ayat kedua. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Apa tugasnya? Yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Membacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Lihat. Membersihkan jiwa mereka, hati mereka. Kemudian apa? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Padahal dahulunya mereka termasuk kaum yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala mendahulukan kata-kata wa yuzakkihim dulu, baru wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Betul ya? Mensucikan hati mereka, membersihkan hati jiwa mereka, baru kemudian mengajarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Di sini ada hikmah besar kata para ulama. Apa hikmah besarnya? Kalau manusia ingin ilmu Al-Quran dan As-Sunnahnya bermanfaat, yang paling pertama dia harus lihat sebelum dia belajar agama yang benar, bagaimana kondisi hatinya. Maka ilmu itu insya Allah akan bermanfaat bagi dirinya. Sama seperti seorang petani. Antum pernah bertani nggak, Ikhwan? Di Jakarta nggak pernah ya. Karya paling terbaik antum paling kacang hijau kasih kapas, betul. Betul kan? Seorang petani ketika pertama kali mau bertani, yang paling pertama saya mau tanya, ngapain? Bingung kan antum nggak pada bertani? Nah, yang paling pertama petani lakukan kira-kira apa? Nah, menggemburkan tanah, betul ya? Menggemburkan tanahnya, dicangkul, dibajak, dikasih air, dikasih pupuk dan kalau enggak akan pernah tumbuh bagus tanamannya kan gitu. Gimana tanah ini supaya subur? Gimana tanahnya ini supaya bagus, subur, gembur? Baru kemudian cari bibit yang unggul, tanam, maka insya Allah hasilnya akan bagus, dirawat kan gitu. Tanah itu ibarat hati kita ya kawan. Tanah itu ibarat apa? Hati kita. Bibitnya sudah pasti bagus, bibit unggul. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah yang masuk ke dalam hati kan gitu. Tapi kalau hatinya sudah nggak baik, hatinya sudah kotor, hatinya nggak bersih, tanahnya nggak bagus, tanamannya pun yang tumbuh nggak bagus. Makanya banyak orang, Ustadz, dia berilmu macam-macam kok akhlaknya begitu. Iya memang beda, subhanallah. Dia berilmu seperti itu kok nggak diamalkan. Memang subhanallah itu dua kotak yang berbeda kata para ulama, antara ilmu dan amal, antara ilmu dan akhlak kan gitu. Ada banyak orang berilmu luar biasa, akhlaknya luar biasa nol. Berilmu tapi amalnya nol kan gitu. Berarti kan baik-baik subhanallah nih. Jadi kalau kita ingin amal atau ilmu kita, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah kita bermanfaat, yang paling pertama kita lihat bagaimana kebersihan kebeningan hati. Bersihin dulu hatinya ikhwan. Kalau antum mau minum, gelasnya gelas yang mahal luar biasa. Yang diisinya air yang terbaik, air zam-zam. Tapi dalam gelasnya kotor. Antum mau minum airnya kira-kira? Enggak pasti. Berarti airnya tidak bisa memberikan manfaat. Betul ya? Baik kepada kita ataupun kepada orang lain. Perhatikan baik-baik ini kawan. Berapa banyak orang di luar sana memfokuskan belajar agama, wah luar biasa Masya Allah. Tapi terlupakan, ini yang saya katakan, terlalaikan untuk melihat bagaimana kondisi hatinya setiap saat. Terlupakan, terlalaikan untuk membersihkan, mensucikan hatinya setiap saat. Padahal itu faktor yang luar biasa pentingnya untuk menjadikan ilmu kita itu nantinya bermanfaat. Membuahkan tadi buah yang bagus, tanaman yang bagus, hasil yang bagus nantinya. Makanya Allah Azza wa Jalla mendahulukan di sini dalam ayat ini lebih tegas lagi. Mendahulukan kata-kata wa yuzakkihim, baru kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya, "Inna lillahi fil ardi aniyah." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mempunyai bejana-bejana di atas muka bumi ini. Apa bejananya Allah di atas muka bumi ini? Qulubul mu'minin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatinya orang-orang yang beriman. Allahu akbar. Hatinya orang-orang yang beriman. Itu bejananya Allah. Maka bejana tersebut tidak lain tidak bukan wajib kita apa? Wajib kita jaga dengan benar. Syekh Saleh Al-Utsaimin memberikan faedah yang sangat luar biasa, ya kawan. Syekh Saleh Ibn Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "Al-ilmu jauharun latif." Ilmu itu ibarat permata yang indah. Ilmu agama nih, ibarat permata yang indah, permata yang bagus. Perhiasan yang indah. La yasluhu illa lil qalbin nadhif. Dan permata itu tidak akan pernah cocok kecuali di tempat yang bagus. Faham antum? Ya, luar biasa. Ilmu, kata beliau, jauharun latif, permata yang indah, permata yang bagus, permata yang mulia, perhiasan yang luar biasa indahnya. Tapi la yasluh illa lil qalbin nadhif. Permata ini nggak akan pernah cocok kecuali di hati yang bersih. Kecuali di tempat yang bagus pula. Kalau kita ingin ilmu agama kita, Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf, itu bermanfaat bagi diri kita dan juga nantinya bagi orang lain insya Allah, yang paling pertama kita harus bersihkan hati, ikhwan. Ini saya katakan, berkali-kali saya katakan ini, ikhwan. Banyak orang di luar sana lupa akan hal ini nih. Sehingga ketika dapat ilmu, ujung-ujungnya salah. Kenapa? Dia lupa untuk membersihkan hatinya. Dia lupa untuk mentazkiyah hatinya. Di antaranya apa? Gampang aja. Ketika Allah Azza wa Jalla berikan ujian, cobaan, musibah bagi diri kita. Berapa banyak orang di luar sana, bahkan orang yang sudah mengenal sunnah pun, ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah, bukan Allah yang terlintas dalam hatinya pertama kali, tapi manusia. Betul nggak, ikhwan? Betul ya? Ini lagi rame, Masya Allah, macam-macam. Yang terlintas pertama beli masker, beli ini, betul ya? Mana Allahnya? Mana sang Khaliknya? Betul ya? Ketika Allah berikan musibah, ujian bagi dirinya, entah itu apapun itu musibah bagi dirinya. Yang terlintas itu, fulan bisa bantu saya nih. Ini nih. Mana sang Khaliknya? Itu hati loh yang masalah, ikhwan, betul. Inilah diantara hikmah kenapa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan juga para ulama salaf, mereka meminta dari hal yang sepele saja mereka minta kepada Allah. Contohnya apa? Sahabat ketika jalan sendal mereka putus, yang paling pertama mereka lakukan, angkat tangan mereka, ya Allah sendalku putus, Allah gantikanlah. Yang paling pertama, bayangkan, itu masalah kecil sepele loh. Para ulama salaf ketika mereka melihat dapur mereka ternyata garam mereka habis, gula mereka habis, yang paling pertama mereka lakukan angkat tangan mereka ke langit. Walaupun setelah itu kan beli gitu maksudnya. Beli di pasar, beli di warung. Tapi yang pertama mereka minta, mereka lakukan tidak lain tidak bukan minta kepada Allah. Ya Allah garamku habis, tolong berikan kepada diriku. Hal kecil minta ke Allah. Di sini kata para ulama bagaimana sirrud doa. Rahasia doa yang sering gak terungkap dari manusia. Jadi ketika seseorang berdoa kepada Allah, misal dia punya masalah, punya cobaan, ujian, dan dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, inti dari doa itu kata para ulama, di antara Syekh Salim bin A'id Al-Hilali mengatakan ini, inti dari doa itu bukan cuma mengadukan masalah kita kepada Allah. Kalau cuma ngadu masalah kita kepada Allah, ya Allah maha tahu pasti. Betul gak, ikhwan? Allah pasti maha tahu, al-alim, al-khabir. Tapi inti dari kita berdoa meminta kepada Allah, bagaimana tingkat ketergantungan hamba itu kepada Rabbul Alamin. Bagaimana tingkat ketergantungan kita nih, keyakinan kita, tawakal kita kepada Allah, itu intinya. Dan ini tidak lain tidak bukan hati yang baik pasti. Ilmu yang benar masuk ke dalam hatinya. Baru akan terlahir seperti ini. Kalau hatinya nggak baik, ilmu yang masuknya nggak benar, ya nggak mungkin terhadir seperti ini. Perhatikan baik-baik kawan. Hati yang baik, hati yang bersih,
Hati yang suci, ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf masuk ke dalam hati ini. Pasti akan melahirkan sesuatu yang bermanfaat luar biasa. Tapi kalau dua ini nggak ada, baik itu salah satunya atau lebih parah lagi, dua-duanya nggak ada ya, lebih parah. Nggak akan pernah Allah Azza wa Jalla berikan apa? Ilmu yang bagus, ilmu yang bermanfaat kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah kenapa para ulama salaf terdahulu meminta dari hal yang remeh kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Hakim, di ujung hadis itu Rasul mengatakan syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin ketika dia bangun di tengah malam, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kemuliaan, keperkasaan seorang mukmin, kekuatan seorang mukmin ketika dia enggak butuh kepada manusia. Berarti dengan kata lain, dia benar-benar butuh kepada siapa? Sang Khalik, kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini bedanya kata para ulama. Saya biasanya kalau tadi baru khutbah nikah selalu ngomong ini nih. Seorang makhluk ketika tambah kenal dengan Sang Khalik pasti berbeda dengan seorang makhluk tambah kenal kepada makhluk. Perhatikan hal ini, dua hal yang berbeda pasti. Makhluk kita tambah kenal, tambah tahu siapa itu Rabb, siapa itu Allah. Dengan kita tambah kenal sama si fulan nih. Teman dekat kita, sahabat dekat kita, pasangan hidup kita, suami istri. Itu pasti akan berbeda. Makhluk ketika tambah kenal kepada Allah, dia akan tambah cinta kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah menemukan sedikit pun kekurangan atau aib dari Allah. Betul ya? Ini pasti nih. Tambah kenal kepada Allah, tambah kenal kepada Allah, tambah berilmu tentang siapa itu Allah, tambah cinta makhluk ini kepada Allah. Dan ini hati loh yang bicara pasti. Karena dia tidak akan pernah temukan kekurangan ataupun aib dari Allah sedikit pun. Tapi kalau makhluk tambah kenal kepada makhluk gimana? Pasangan hidup lah, suami istri. Antum kayaknya banyak yang bujang ini subhanallah, saya lihat ini. Tambah kenal kepada makhluk, siapapun itu, hatta ulama lagi. Ulama, ustadz, orang yang berilmu, orang awam penuntut ilmu, makhluk tambah kenal kepada makhluk akan melihat, oh kekurangannya di sini, kesalahannya di sini, aibnya di sini. Kan gitu ya? Karena manusia laki-laki bukan malaikat, perempuan bukan bidadari di sana di sini. Makanya ketika orang berteman, bersahabat, dia mau temannya ini luar biasa spesial dari A sampai Z, yang gak akan pernah temu dia. Gak akan pernah ketemu, sama seperti dirinya, pasti banyak kekurangan, kesalahan. Ala kulli hal di situ ya. Intinya adalah bagaimana seorang manusia tambah kenal kepada Allah Azza wa Jalla, maka tingkat ketergantungannya kepada Allah pun semakin kuat. Inilah yang menjadikan para ulama salaf terdahulu luar biasa. Mereka tidak pernah membutuhkan manusia dalam hidup mereka. Beda sama kita ya ikhwan. Beda sama kita. Tingkat ketergantungan kita kepada Allah masih lemah. Tidak lain tidak bukan, salahnya di sini nih. Salahnya di sini subhanallah. Selain jelas dari ilmu asyari, ya ilmu agama yang benar, mungkin orang tahu ilmunya, tapi dia tidak praktekkan kan gitu. Dalam hatinya. Hanya hatinya tidak, di bibir dia, dia subuhkan dengan tauhid kepada Allah, tauhid Allah. Hatinya dia tidak bersihkan dari masalah racun-racun keburukan hati. Dia jarang meminta berdoa kepada Allah untuk membersihkan hatinya dan lain sebagainya. Di antara doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahu akbar. Ini di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayangkanlah kepada Allah. Nabi minta ini nih. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan kepada jiwaku, hatiku ketakwaan ya Allah. Wa zakkiha, dan sucikan, bersihkan hatiku itu ya Allah. Ya, Allahumma ati nafsi taqwaha, minta ketakwaan kepada Allah. Wa zakkiha, minta kesucian hati kepada Allah, minta kebersihan hati. Nabi minta ini, apalagi kita. Betul ya? Anta khairu man zakkaha, karena engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan ya Allah. Anta waliyuha wa maulaha, karena engkau sebaik-baik pelindung dan juga penolong ya Allah. Allahu akbar, subhanallah. Meminta apa? Kebersihan hati. Sekali lagi berkali-kali saya ingatkan, sering manusia melalaikan, terlupakan untuk melihat hatinya. Bagaimana melihat kondisi hatinya? Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim
menyebutkan tentang sifat manusia yang manusia ini berilmu. Ini perhatikan baik-baik. Manusia ini berilmu tapi hatinya bermasalah. Siapa itu? Yahudi. Yang setiap hari kita doa kepada Allah supaya jangan jadi seperti Yahudi itu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang maghdub, yang dimurkai. Ahli tafsir mengatakan maghdub di situ apa? Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai? Dzu ilmin bila amal. Mereka punya ilmu tapi kosong dari amalan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dua ayat ini, perhatikan. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah. Surah kedua Al-Baqarah ayat ke-74. Al-Baqarah surah kedua ayat 74. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian setelah itu hati kalian akan menjadi keras. Bayangkan. Kemudian setelah itu hati kalian, itu hatinya orang Yahudi akan menjadi keras. Seperti batu atau bahkan lebih keras dari batu. Hati manusia bisa lebih keras dari batu. Bayangkan, ini hatinya orang-orang Yahudi nih, perhatikan. Dan ada hikmah tersendiri kenapa Allah sebutkan hijarah, batu di situ, bukan hadid, bukan besi. Saya mau tanya sama antum, batu sama besi lebih kuat mana? Hah? Besi ya? Yakin? Di sini ada hikmah tersendiri kata ahli tafsir. Kenapa Allah sebutkan hijarah, batu, bukan hadid, bukan besi? Kenapa? Api neraka Allah itu panas membakar. Besi ketika dipanaskan titik didih tertentu akan apa? Meleleh, lumer ya. Tapi kalau batu jadi bara. Betul dong? Batu jadi bara ya. Hatinya orang Yahudi walaupun dibakar di neraka Allah Azza wa Jalla pun tidak berubah. Tetap batu, bayangkan. Padahal mereka orang yang berilmu bukan? Berilmu loh. Mereka tahu Rasul SAW. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW. Bahkan seperti mengenal anak mereka kata Allah. Makanya sebelum Nabi SAW datang ke Madinah sudah ada orang Yahudi di Madinah. Kenapa? Karena Yathrib, zaman dulu namanya Yathrib, Madinah Munawwarah itu persis seperti yang disebutkan dalam Taurat ciri-ciri kota Madinah itu. Sehingga mereka menetap, oh ini Nabi terakhir turun di sini nih. Tapi mereka nggak tahu keluarnya dari mana. Mereka menyangka dari Bani Israel kan gitu. Ternyata dari bangsa Arab, Ismail. Mereka tidak beriman kecuali sedikit. Padahal mereka tahu loh, berilmu. Kalau mereka tidak beriman kepada Nabi ini konsekuensinya neraka. Konsekuensinya neraka, betul ya? Mereka tahu loh, bukan mereka nggak tahu. Kalau kita pikir-pikir bodoh ya. Tapi itulah hidayah. Itulah yang namanya apa? Hidayah. Hidayah Allah itu bukan cuma mahal ya kawan. Nggak bisa dibeli, nggak ternilai. Kalau mahal masih ada yang beli. Betul ya? Ada mobil miliaran, ratusan miliar, ada yang beli tetap. Hatta lapis emas semua ada yang beli. Tapi hidayah Allah bukan cuma apa? Bukan cuma mahal, tidak bernilai. Saking luar biasanya besarnya hidayah Allah itu. Allah mengatakan hatinya orang Yahudi seperti batu nih. Bahkan lebih keras dari batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal dari batu itu ada yang pasti memancar sungai-sungai dan memancar airnya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Padahal dari batu tersebut ada yang terbelah kemudian mengeluarkan mata air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Padahal dari batu tersebut ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Azza wa Jalla tidak pernah lalai dari apa yang kalian kerjakan kata Allah. Ya, hatinya orang Yahudi bisa lebih keras dari batu. Ayat selanjutnya perhatikan dalam surah Al-Hadid. Surah 57 Al-Hadid ayat ke-16. Ayat ke-16. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya, khusyuk hatinya mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah Allah wahyukan kepada mereka.
Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubukum. Faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Lihat, dan janganlah kalian, kata Allah, menjadi orang-orang yang Allah berikan kitab kepada mereka. Ahlul kitab, lihat. Di antara Yahudi, betul ya? Apa itu? Allah Azza wa Jalla berikan kitab kepada mereka. Berarti berikan ilmu kepada mereka. Fatala alaihimul amad. Kemudian berlalu masa panjang. Ternyata masa panjang ini Allah katakan faqasat qulubuhum, malah menjadikan hati mereka mengeras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka termasuk golongan orang-orang fasik. Hati-hati ikhwan. Berapa lama kita Islam? Berapa lama kita mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa lama kita duduk menuntut ilmu syar'i? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun? Apakah lama waktunya tersebut telah menjadikan diri kita mempunyai rasa takut kepada Allah? Atau sebaliknya, tambah berani melanggar larangan Allah? Apakah lama waktunya kita ngaji tersebut tambah menjadikan akhlak kita menjadi akhlakul karimah? Atau sebaliknya? Apakah tambah lama waktunya tersebut menjadikan kita mengamalkan ilmu yang telah kita miliki? Atau sebaliknya? Ini orang-orang Yahudi ini. Allah ajarkan kitab kepada mereka, berarti Allah berikan ilmu, betul ya? Kemudian berlalu masa panjang, harusnya tambah panjang, ini tambah soleh dong. Betul kan? Kan banyak orang begitu, Ustaz, yaudah lama banget ngaji tapi begitu, Ustaz. Ini di antara jawabannya, hati-hati nih. Malah menjadikan apa? Hati mereka mengeras. Lama panjang waktunya itu malah menjadikan hati mereka mengeras. Bahkan kebanyakan mereka termasuk golongan orang-orang yang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Dzu ilmin bila amal. Mereka punya ilmu tapi kosong dari amalan. Tidak lain tidak bukan, ini masalahnya. Hatinya bermasalah. Hatinya ada yang salah berarti ikhwan karena itu. Dan di sini pentingnya seorang muslim dan muslimah selalu melihat, mengkondisikan hatinya. Apakah hatinya telah dia bersihkan, dia sucikan setiap saat atau tidak. Berapa banyak orang di luar sana melakukan kemaksiatan padahal dia berilmu bahwa Allah selalu melihat dirinya. Dia berilmu loh pastilah. Allah melihat dirinya, bahkan yang terbetik dalam hatinya Allah tahu. Dia tahu ilmu itu. Tapi kok di depannya maksiat tapi tetap dia terjang. Kan gitu ya. Di antara masalahnya, bahkan masalah terbesarnya ini. Hatinya. Dia tidak bersihkan hatinya. Dia lupa mensucikan hatinya tersebut. Karena itu bukan masalah sepele saya katakan. Kebanyakan manusia lalai. Lupa dari membersihkan hatinya. Lupa dari mensucikan apa? Jiwanya tersebut, subhanallah. Padahal kita tahu bersama Allah Azza wa Jalla hanya menyelamatkan, menolong satu jenis hati nanti di hari kiamat. Ayat ini mengerikan, luar biasa. Sedih membaca ayat ini. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara. Surah 26 ayat 88 dan 89. Ma'ruf insyaAllah ayat ini. Sering kita dengar ayat ini tapi jarang kita tadabburi dan jarang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak itu enggak bermanfaat sama sekali. Allahu Akbar. Hari kiamat. Harta yang kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, anak yang kita miliki, yang kita cintai banyak luar biasa, enggak berikan manfaat. Illa, kecuali. Ada pengecualian di situ. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali dia datang kepada Allah nanti di hari kiamat dengan satu jenis hati ini. Tidak ada yang kedua, enggak ada yang ketiga, enggak ada yang keempat, dan enggak ada yang selanjutnya. Cuma satu jenis hati ini yang akan Allah selamatkan nanti di hari kiamat. Apa itu? Qalbun salim. Hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang suci. Cuma satu jenis hati ini, ikhwan. Pernahkah kita berpikir, ikhwan, ketika Allah wafatkan kita di atas muka bumi ini meninggal, berpindah dari alam dunia masuk ke alam kubur. Kemudian Allah bangkitkan kita nanti di hari kiamat. Dan itu pasti akan terjadi. Bukan hayalan, tidak. Tapi kepastian akan terjadi. Yaumul jaza, yaumul ba'ats. Allah akan bangkitkan kita dan Allah akan mintai pertanggungjawaban dari amal perbuatan kita di atas muka bumi ini. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita nih, dengan hati apa kita menemui Rabb kita nanti di hari kiamat?
Dengan hati seperti apa kita bertemu Allah Azza wa Jalla. Karena Allah dengan tegas mengatakan cuma satu jenis hati ini yang Allah selamatkan. Tidak ada qalbun marid, hati yang sakit, qalbun mayyit, hati yang mati, qalbun maqlub, hati yang terbalik seperti hatinya orang-orang munafik. Gak ada tuh. Cuma satu jenis hati ini. Pertanyaan besarnya adalah apakah kita sudah mendapatkan satu jenis hati ini di atas muka bumi ini atau belum ikhwan? Cuma satu jenis, gak ada yang lain, subhanallah. Para ulama tafsir dan juga para ulama yang lain menafsirkan atau menjelaskan qalbun salim ini banyak. Di antaranya bermuara pada dua penjelasan ini. Qalbun salim di antara tafsirannya adalah salamatu minasyirki wasyak. Selamat dari kesyirikan dan keraguan tentang agamanya. Ini qalbun salim nih. Orang ini selamat dari berbagai macam kesyirikan. Gak ada dalam hatinya kesyirikan. Noda-noda syirik gak ada sama sekali dalam hatinya. Baik itu syirik besar, syirik kecil, syirik jali, syirik khafi, gak ada tuh dalam hatinya. Wasyak dan juga keraguan tentang agamanya. Gak ada sama sekali itu. Ketika ada qala Allah wa qala Rasul, dia pasti membenarkan dan dia berusaha untuk mengamalkan. Di antara pertama nih, qalbun salim, selamat dari kesyirikan dan juga keraguan tentang agama. Yang kedua, salamatu min fitnati syubuhat wa fitnati syahawat. Selamat dari fitnah syubuhat dan juga fitnah syahwat. Selamat dari fitnah syubuhat dan juga fitnah apa? Syahwat. Ini qalbun salim. Banyak ulama yang menafsirkan qalbun salim di antara dua hal ini yang sangat luar biasa pentingnya. Dan sebagaimana kita tahu ikhwan, hati manusia ini berada di antara jari jemari Allah Azza wa Jalla. Yuqallibu kayfa yasha. Allah Azza wa Jalla membolak-balikan sesuai dengan keinginan Allah, kehendak Allah. Ini beratnya di sini. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwa hati manusia ini ibarat sebuah bola. Yang sebelah bola itu berwarna putih, sebelahnya berwarna hitam. Antum tahu bola? Bentuknya apa? Kotak. Bundar masih bulat-bulat ya. Sebelahnya warna putih, sebelahnya warna kotak. Jadi subhanallah saya ngomong kotak nih. Sebelahnya warna putih, sebelahnya warna hitam. Kemudian dilemparkan ke sungai kehidupan. Bola lemparkan ke sungai. Kata Imam Ahmad, sungai itu sungai kehidupan atas muka bumi nih. Mungkinkah bola itu satu gitu yang putih terus kan? Hah? Bisa, bolanya ada pemberat kan gitu. Kalau gitu bisa tuh. Pasti akan apa? Begitu kan? Sungai, subhanallah. Apalagi sungainya deras dan lain sebagainya. Maka hati manusia seperti itu untuk menjalani kehidupan di dunia ini pasti seperti itu tuh. Kadang on, kadang off. Betul ya? Kadang naik, kadang turun. Kadang terbang, kadang nyungsep. Kan gitu ya? Kadang hidup, kadang sehat, kadang sakit. Ini luar biasanya hati, subhanallah. Tadi itu hati manusia bisa keras seperti orang Yahudi, tapi hati manusia pun bisa lembut luar biasa seperti hatinya orang yang bertakwa beriman kepada Allah. Hati manusia bisa sangat halus, hati manusia pun bisa sangat kasar luar biasa. Hati manusia bisa sehat, bisa sakit, bisa hidup, bisa mati dan lain sebagainya. Dan ini pentingnya kata para ulama, selalu meminta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati ya Allah, tolong tetapkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai memaling-malingkan hati, palingkan selalu hatiku untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Allahu Akbar. Nabi SAW minta paling sering loh. Nabi berdoa dengan ini diantaranya. Bagaimana kita ya kawan? Ini diantara doa yang kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Jangan pernah kita tinggalkan ketika kita sujud. Dan juga waktu-waktu istijabah doa yang lain. Ini diantara doa yang jangan pernah kita tinggalkan. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati. Tetapkan selalu hatiku di atas agamamu ya Allah. Karena hitungan detik ya ikhwan. Allah Azza wa Jalla bisa palingkan hati kita sebentar, itu luar biasa. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Nanti di akhir zaman ada orang yang paginya mukmin, sorenya kafir. Atau sebaliknya. Sorenya mukmin, paginya kafir. Saking luar biasanya fitnah pada saat itu tuh. Subhanallah.
Maka jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Jangan pernah merasa aman, saya sudah muslim, saya sudah mengenal sunnah, tenang sudah mendapatkan surga Allah. Subhanallah, kepedean ini namanya. Salah besar. Betul, Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan iman dan Islam dalam hati kita. Kenikmatan sunnah betul. Tapi siapa yang bisa menjamin nikmat itu tidak dicabut oleh Allah Azza wa Jalla ketika merenggut sakaratul maut nantinya kita, ikhwan. Gak ada yang bisa jamin sama sekali, subhanallah. Inilah yang menjadikan para ulama itu menangis, takut kepada Allah. Dan ini otomatis kata para ulama. Semakin bertakwa seseorang, pasti akan Allah masukkan dalam hatinya semakin takut kepada Allah. Semakin takut akan neraka Allah. Semakin takut akan siksa Allah, semakin bertakwa dirinya. Semakin orang ini tidak bertakwa, maka semakin berani kepada Allah. Semakin berani melanggar larangan Allah. Gak ada cerita takut itu. A'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Ada satu kisah yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi diri kita semua, ikhwan. Bagaimana modal berharga itu, bersihnya hati dapat menjadikan seseorang itu bisa mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Anas bin Malik bercerita, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Faqal, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara, bersabda nih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan masuk di tengah-tengah kalian seorang laki-laki penghuni surga. Masih hidup loh, bayangkan ini. Sebentar lagi nih masuk laki-laki penghuni surga nih. Masih hidup loh, bayangkan. Dan kita tahu bersama Rasulullah SAW mengatakan sesuatu bukan atas dasar hawa nafsu, tapi atas dasar wahyu ilahi yang Allah wahyukan kepada dirinya. Maka Anas bin Malik bercerita, Fatala'a rajulun minal ansar tantifu lihiyatahu min wudu'ihi. Maka masuk laki-laki dari kaum Ansar, satu laki-laki dari kaum Ansar, yang jenggotnya basah tetesan air wudhunya, bekas dari air wudhunya. Jenggotnya menetes air dari bekas wudhunya. Qad ta'allaqa na'alaihi baina yadayhi shimal. Kemudian tangan kirinya memegang dua sendalnya. Kemudian dia sholat, dia jalan. Jadi begitu aja. Falamma kana al-ghad, kata Anas bin Malik, keesokan harinya Rasul mengatakan hal yang sama. Sebentar lagi akan masuk di tengah-tengah kalian laki-laki penghuni surga. Dia lagi. Hari ketiganya sama seperti itu. Sebentar lagi akan masuk di tengah kalian laki-laki dari penghuni surga. Dia lagi. 3 kali, bayangkan. Ini masih hidup loh. Rasul katakan penghuni surga, penghuni surga, penghuni surga. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu penasaran. Dan ini hebatnya sahabat nih, kawan. Ini luar biasanya sahabat nih. Mereka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan masalah akhirat, bukan masalah dunia. Kita ngelihat rumah gedung, wah rumahan harus lebih bagus dari ini. Apa gunanya terus? Rumah lebih bagus tuh mau ngapain? Mau foto gitu, mau bagus-bagusan. Lihat mobil, wah mobil harus lebih bagus dari ini nih. Kalau masalah akhirat, masalah agamanya, ya apa-apa kan anak baru belajar. Kasih uzur sama dirinya, curang nih. Subhanallah, salah besar ini. Perhatikan baik-baik. Lihat Abdullah bin Amr bin As. Hari ketiganya Abdullah bin Amr bin As, kami selesai, kemudian aku ikuti orang tersebut. Aku mengatakan kepada orang tersebut, ya fulan, bolehkah aku nginep 3 hari di rumahmu? Aku ada sedikit masalah sama ayahku. Luar biasa, Masya Allah nih sahabat, bagaimana semangatnya. Maka Abdullah bin Amr bin As singkat cerita, bermalamlah 3 hari di rumah orang itu. Disebutkan, ketika Abdullah bin Amr bin As bangun untuk sholat malam, orang ini tidur. Karena manusia hanya bisa lihat zahir, betul ya? Nggak bisa ngelihat dalam hatinya kan? Kok orang ini tidur, nggak sholat malam, kata Abdullah bin Amr bin As nih. Kecuali kata Abdullah bin Amr bin As, ghaira annahu idza ta'arawa wa taqallaba ala firashihi, dzakara Allah azza wa jalla wa kabbara hatta yaquma li salatil fajr. Kecuali dia terbangun, kemudian membolak-balikan badannya, kemudian dizikir, takbir, setelah itu tidur lagi sampai subuh. Sudah gitu aja.
Maka hari ketiganya ya nggak kuat juga. Hari ketiga 3 hari nggak ada yang lihat sesuatu yang istimewa kan gitu. 3 hari nggak ada niat sesuatu yang spesial. Manusia kan bisa hanya yang lihat zahir. Maka Abdullah bin Amr biasa mengatakan, ya fulan, sesungguhnya aku nggak ada masalah sama ayahku. Tapi aku mendengar engkau dikatakan oleh Nabi SAW penghuni surga, penghuni surga, penghuni surga 3 kali. Apa amalanmu? Maksudnya apa? Aku juga ingin masuk surga. Tolong kasih tahu amalanmu apa. 3 hari aku nginep nggak ngeliat apa-apa yang istimewa dari dirimu gitu. Apa kata orang ini? Tidak ada kecuali apa yang kau lihat. Ya lemes deh. Nggak ada kecuali apa yang kau lihat kata orang tersebut. Maka baliklah Abdullah bin Amr. Ketika baru sebentar berjalan dipanggil sama orang itu. Ya Abdullah ta'al. Wahai Abdullah balik sini. Lihat dia mengatakan perkataan yang luar biasa subhanallah. Ma huwa illa ma ra'ait. Tidak ada amalanku kecuali apa yang engkau lihat. Ghaira, kecuali. Ini luar biasanya. Anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Kecuali dalam hatiku tidak ada sedikit pun ghish, dengki kepada kaum muslimin. Gak ada sedikit pun itu, gak ada kedengkian kepada kaum muslimin. Kemudian, wala ahsudu ahadan ala khairi a'tahu Allahu iya. Dan aku tidak ada sedikit pun hasad. Aku tidak ada sedikit pun hasad kepada kaum muslimin yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Allahu Akbar, subhanallah. Tidak ada kedengkian, gak ada hasad dalam hatinya. Berarti ini amalan apa? Hati, betul ya? Amalan hati, bersih hatinya, bening hati orang ini berarti subhanallah. Tidak sama sekali dengki pada kaum muslimin, tidak ada hasad sedikit pun bagi orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Berapa banyak ketika orang Allah berikan kenikmatan dunia, masuk hati kita, betul ya? Apa itu hasad? Ada yang tahu apa itu hasad? Syekhul Islam Ibn Taimiyah mendefinisikan hasad apa? Al-bughdu wal karahah lima yarahu min husni halil mahsud. Benci atau tidak suka ketika melihat orang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Benci aja sudah nggak suka nih. Hati kita ngedumel, hati kita ada sesuatu yang itu sudah termasuk hasad tuh, bayangkan. Karena hasad ini bertingkat-tingkat. Yang paling bawah ini nih kata Syekhul Islam. Tidak suka, perasaan nggak suka, perasaan benci ketika melihat orang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Hati-hatilah. Antum kerja, contoh. Antum kerja rajin, Masya Allah. Datang gak pernah telat. Semua kerjaan bagus, Masya Allah, dan lain sebagainya. Yang dipromosikan naik jabatan teman antum, bukan antum. Apa dalam hati antum? Jujur. Kenapa dia? Betul ya? Antum yang lebih rajin, lebih ini kok bulan yang dinaikin, Masya Allah. Kenapa nih? Nyogok kali ini. Mulai dosa yang lain, cakep tuh, luar biasa tuh. Jadi kan. Perhatikan baik-baik nih loh, luar biasa. Contoh ya, saya kasih contoh loh. Orang lain mendapatkan kenikmatan luar biasa, baru bangun rumah bagus, Masya Allah. Kita ngelihat, jelek. Orang lain baru beli mobil, kita nggak bisa tidur malamnya. Apa ini subhanallahiladzim. Hatinya selalu tersiksa dengan hasad kepada orang, terus subhanallah. Dan ingat ikhwan, Syekhul Islam mengatakan, ma khala jasad min hasad. Nggak ada jasad manusia yang lepas dari hasad. Tidak ada jasad manusia, maksudnya tidak ada manusia yang nggak ada penyakit hasad dalam hatinya, itu nggak ada. Tapi bedanya lihat, walakinnal la'im yubdihi. Akan tetapi orang yang buruk akan menunjukkannya, itu apa? Akan ngikutin tuh bisikan syaitan tersebut. Walakinnal karim yukhfihi, dan orang yang mulia akan menyembunyikannya. Maksudnya menyembunyikan apa? Melawannya. Ketika timbul hasad dalam dirinya, enggak. Langsung angkat tangan, doa kepada Allah, doakan orang itu. Allah berikan kemudahan, berikan kebaikan kepada terus. Sampai hilang hatinya. Kalau belum hilang lagi, berikan hadiah, kasih hadiah orang itu. Nanti kenapa ngasih hadiah? Enggak apa-apa, mau ngasih hadiah aja. Padahal ternyata apa? Dalam hatinya simbol seperti itu kan gitu. Ini luar biasa lah, bedanya dua orang ini. Tidak ada jasad manusia kata Syekhul Islam yang lepas dari hasad tuh nggak ada kata Syekhul Islam. Tapi bedanya adalah orang yang buruk akan mengikutinya terus tuh. Mengikuti bisikan syaitan itu, menampakkannya, dan orang yang mulia akan menyembunyikannya, akan melawannya. Kebeningan hati, lihat orang ini nih. Gak ada dengki, gak ada hasad sama sekali, perhatikan. Dan para ulama mengatakan, perhatikan baik-baik pada hadis yang agung ini kata para ulama. Hadis ini menunjukkan bagaimana pentingnya amalan hati jauh lebih afdal daripada amalan zahir, amalan badan kan gitu.
Padahal amalan hati yang orang ini lakukan bukan yang the best gitu. Bukan seperti ikhlas, bukan tawakal kepada Allah, bukan husnudzan selalu berbaik sangka kepada Allah, yakin kepada Allah. Tapi ini di antara amal hati yang luar biasa besarnya. Tapi lihat Allah Azza wa Jalla berikan surga ketika kebeningan hatinya. Abdullah bin Amr bin As mengatakan apa? Hadhihi allati balagat bika wa hiya alladhi la nutiq. Oh, ini nih yang menjadikan dirimu sampai ke derajat itu yang kami belum mampui. Abdullah bin Amr bin As lah ngomong, yang kami belum mampui. Berarti gampang atau susah? Susah. Mendapatkan surga Allah itu bukan seperti membalikkan telapak tangan nih kan. Perhatikan. Abdullah bin Amr bin As, sekelas Abdullah bin Amr bin As mengatakan yang kami belum mampui. Allahu Akbar, subhanallahil azim. Karena kebersihan hati ini butuh mujahadah. Mensucikan hati kita ini butuh perjuangan yang berat. Butuh ekstra jihad dalam hati kita untuk selalu melawan syaitan yang selalu membisikkan keburukan dalam hati kita. Kalau tidak ada itu semua nggak mungkin, mustahil. Nggak mungkin kita bisa membersihkan hati kita, mensucikan hati kita, subhanallah. Sebagaimana kita tahu bersama, hadis yang insyaAllah ma'aruf Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum, wala ila ajzamikum, wala ila amwalikum fi riwayah, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah melihat dari bentuk rupa kalian, fisik kalian. Riwayat lain mengatakan harta kalian, Allah nggak lihat itu semua, ikhwan. Tidak Allah lihat sama sekali itu semua. Tuh bayangkan, subhanallah. Akan tetapi yang Allah lihat dua hal. Perhatikan dua hal ini baik-baik. Yang pertama, qulubikum, hati-hati kalian semua. Yang kedua, wa a'malikum, amal-amal kalian semua. Lihat, dua hal ini pasti keterkaitan yang sangat erat. Hati dan amal. Ketika hati manusia baik, pasti amalannya pun akan tercermin amal yang saleh. Ketika hati manusia salim, qalbun salim, amalannya pun yang akan lahir amal yang baik. Makanya nggak ada cerita orang ketika disuruh jilbaban, saya jilbabin hati dulu. Ya nggak mungkin. Kalau orang hatinya baik, pasti amalannya yang timbul pun amal yang baik. Di antaranya apa? Selalu taat akan perintah Allah dan Rasulnya. Selalu menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Baru hatinya pasti baik itu. Nah, menunjukkan amalannya kan gitu. Tapi syahid bahasan kita lihat bagaimana keterkaitan yang sangat erat antara hati dengan amal saleh. Allahu Akbar, subhanallah. Maka seseorang ketika ingin mendapatkan keutamaan yang luar biasa, tidak lain tidak bukan dia harus bersihkan, selalu sucikan hatinya, ya kawan. Dia harus jadikan hatinya ini menjadi qalbun salim. Hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih. Bukan hati-hati yang lain. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan menyebutkan. Ibnu Qayyim ini luar biasa, ya kawan. Terkenal tabibul qalbi wa tabibul badan. Dokternya hati dan dokternya badan. Ibnu Qayyim punya kitab At-Tibbun Nabawi. Pengobatan Nabi SAW. Jadi beliau ini dokter juga, Masya Allah. Saya sampai bingung belajarnya bagaimana ini, subhanallah. Dokter yang luar biasa pintar. Kalau Allah untuk baca bagaimana Ibnu Qayyim menjelaskan tentang masalah Tibbun Nabawi dalam kitabnya luar biasa, subhanallah. Geleng-geleng kepala gitu. Dan beliau juga dokternya hati. Kenapa? Karena kata-kata beliau, tulisan-tulisan beliau itu sangat menyentuh kepada hatinya. Kepada hati manusia. Beda seperti gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu kata-katanya tidak seperti Ibnu Qayyim, indah kayak Ibnu Qayyim. Syekhul Islam keluar masuk penjara kerjaannya, difitnah oleh musuhnya dan lain sebagainya. Ibnu Qayyim ini bahasa-bahasanya luar biasa indah, puitis dan lain sebagainya. Di antara beliau punya kitab apa? Punya apa? Raudatul apa? Tamannya orang-orang, Raudatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Tamannya orang-orang yang jatuh cinta dan menendam rasa rindu. Bayangkan, itu judul kitabnya itu, bayangkan, subhanallah. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Ighatsatul Lahafan, menjaga kesehatan hati itu sama dengan menjaga kesehatan badan, fisik. Ini ajib nih, beliau menyamakan, menganalogikan, kalau hati kita mau sehat, sama seperti jaga badan kita mau sehat. Ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, hifdzul quwwah.
menjaga kekuatan dan stamina hati. Kalau hati kita mau sehat, yang pertama jaga kekuatan dan stamina hati kita. Sebagaimana badan kita, kalau badan kita mau sehat, maka jaga apa? Jaga kekuatan badan kita kan gitu. Olahraga yang rutin kan gitu. Bergerak, dan lain sebagainya. Jaga kekuatan apa? Badan kita. Begitu juga hati kita. Nah kalau hati jaga kekuatan dan staminanya dengan apa? Al-amalus salih. Beramal salih. Beramal salih jelas itu akan menjadikan kekuatan bagi hati seseorang. Zikrullah, tilawatul Quran, as-salah. Dan amal-amal salih yang lain itu pasti akan memberikan kekuatan dan stamina bagi hati kita. Amal salih. Yang pertama, jaga kekuatan dan stamina hati dengan amal salih. Yang kedua, al-himyah 'anil mu'dhi. Jangan masukkan sesuatu yang berbahaya bagi hati. Jangan memasukkan sesuatu yang berbahaya bagi hati kita. Jangan memasukkan sesuatu yang berbahaya bagi hati kita. Sama seperti badan. Kalau antum lagi sakit, pasti dokter akan melarang antum untuk makan makanan yang bisa memperparah sakit itu. Kan gitu ya? Jangan makan makanan yang berlemak, Pak. Kan gitu ya? Jangan makan yang berkolesterol, nanti akan lebih parah sakitnya. Kan gitu ya? Pasti seperti itu, jaga badan. Nah, kalau hati dengan apa? Maksudnya apa? Jangan masukkan sesuatu yang berbahaya. Jangan melakukan dosa dan maksiat. Jangan melakukan dosa dan kemaksiatan. Jangan melakukan dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga, istifragul mawadil fasidah. Keluarkan sesuatu yang berbahaya yang sudah masuk dalam hati. Membersihkannya atau mengeluarkannya. Sesuatu yang berbahaya dalam hati itu dikeluarin. Sama seperti orang ketika sakit kan gitu. Ada tumor, operasi kan gitu. Sesuatu yang berbahaya, diberikan antibiotik, diberikan anti nyeri, apapun itu. Membersihkan sumber penyakitnya langsung gitu. Mengeluarkannya. Nah kalau hati dengan apa mengeluarkan dan membersihkan itu? Al-istighfar wa taubah. Istighfar dan taubat. Ini secara umum ya. 3 hal ini nih. Membersihkan atau mengeluarkan unsur-unsur yang berbahaya dalam hati kita yang sudah terlanjur masuk mungkin. Dengan istighfar dan taubat. 3 hal ini nih. Kalau orang melakukan 3 hal ini insya Allah ta'ala hatinya akan sehat. Hatinya akan bersih, bagus, suci. Yang pertama jaga kekuatan dan stamina hati itu dengan amal soleh. Yang kedua jangan masukkan sesuatu unsur yang berbahaya dalam hati kita itu. Jangan melakukan dosa dan maksiat. Yang ketiga, mengeluarkan unsur-unsur atau membersihkan unsur-unsur yang berbahaya yang sudah terlanjur masuk dalam hati kita itu dengan al-istighfar wa taubah. Istighfar dan juga taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan di jilid pertama. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan, ikhwan. Masih panjang pada hakikatnya. Tapi insya Allah mungkin supaya lebih interaktif saya buka sesi tanya jawab, silakan. Allah a'lam bishawab. Silakan, ada yang bertanya?
Oh, tuh sudah pada bersih nih hatinya, Masya Allah kelihatan. Masya Allah. Alhamdulillah. Fadal. Kitab apa yang banyak mengupas tentang hati? Yang pertama Ad-Da' wad-Dawa. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, penyakit dan obatnya. Nah, sudah terjemahkan alhamdulillah. Ad-Da' wad-Dawa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, antum bisa bahasa Indonesianya tapi apa ya? Tentang di kitabnya Syekh Dr. Ahmad Farid. Kalau bahasa Arabnya Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Tapi bahasa Indonesianya kalau nggak salah Tazkiyatun bukan. Kalau nggak, saya lupa bahasa Indonesianya, tapi warna hitam bukunya. Sudah terjemahkan juga kitab ini. Karya dari Dr. Ahmad Farid. Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Nah, itu judul Arabnya Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Kalau nggak salah kitab zuhud dan kelembutan hati kalau nggak salah. Zuhud dan kelembutan hati, warna hitam bukunya. Yang kedua. Yang ketiga, karena itu bahasa Indonesia, nggak mungkin kasih kitab Arab, bingung kan tentang soal bacanya bagaimana terus nggak ada bendera gitu insyaallah. Yang ketiga, ada satu buku bagus, itu kompilasi dari 3 ulama. Al-Imam Al-Ghazali, Imam Ibn Qayyim, dan juga Ibn Rajab Al-Hambali. Itu judulnya Tazkiyatun Nafs. Tipis, bagus Masya Allah kitab itu. Judulnya Tazkiyatun Nafs. Tipis, kecil, warna putih biru kalau nggak salah. Warna putih biru. Ada juga buku Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Judulnya sama, Tazkiyatun Nafs tapi tebal, warnanya biru. Ustaz Darus Sunnah tuh. Tazkiyatun Nafs. Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ada bahasa Arab tapi nggak ada kayaknya terjemahannya. Bagus tapi kitabnya Al-Qulub wa Afatuha. Syekh Abdul Qayyim tapi nggak ada terjemahan bahasa Indonesianya, nggak ada setahu ana. Ini kitab-kitab yang lain insyaallah dari Ighatsatul Lahfan contoh dan lain sebagainya. Fadal. Cara didik anak. Doa ikhwan. Sebentar. Info tentang hati. Yang pertama ikhwan, parenting terbaik. Mendidik anak terbaik. Walaupun sama sekarang itu luar biasa beratnya untuk mendidik anak zaman fitnah ini ikhwan, luar biasa. Tapi parenting paling terbaik tidak lain tidak bukan doa. Ini benar ikhwan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jangan jadikan aku dan anak keturunanku menyembah berhala. Maksudnya berbuat kesyirikan kan gitu. Doa Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Banyak orang terfokuskan dengan apa? Bagaimana cara mendidik anak menjadikan soleh dan soleh luar. Itu bagus luar biasa. Tapi lupa sama doa. Ini salah nih. Perhatikan baik-baik nih. Itu semua kan asbab. Cara-cara itu kan sebab. Betul ya? Menjadikan ini dan lain sebagainya. Inti yang paling terbaik tidak lain tidak bukan doa kepada Allah. Dan ingat. Da'watul walid liwaladihi. Doanya orang tua kepada anaknya tidak ditolak oleh Allah. Mustajab itu. Istijabah. Dijabah langsung oleh Allah Azza wa Jalla subhanallah. Yang pertama, jangan lupakan doa. Yang kedua, kenalkan anak itu kepada Allah. Ma'rifatullah, jelas ini yang pertama.
Kenalkan anak itu kepada Allah sehingga anak itu akan takutnya bukan kepada orang tua, bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Kasih tahu kepada anak tersebut, nak, ketika engkau berbuat keburukan, Allah Maha melihat kalian. Allah berada di atas langitnya selalu melihat kita, bahkan yang terbetik dalam hati kita pun Allah tahu. Kenalkan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua. Yang ketiga, kenalkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Rasulullah SAW? Sehingga sosok Nabi Muhammad SAW menjadi idola bagi dirinya. Benar-benar dia akan cari tahu siapa ini sosok Nabi Muhammad Subhanallah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena orang zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang krisis idola nih, kawan, kaum muslimin. Idolanya pemain bola kafir, betul ya, penyanyi kafir, artis orang, subhanallah. Ditanya tentang Nabi Muhammad bingung. Betul ya? Ditanya tentang ada berapa anak Nabi, bingung. Ditanya ada berapa istri Nabi, bingung. Berapa kali Rasulullah SAW ikut perang, bingung. Saya nggak tanya di sini, saya nggak tanya di sini. Kalau anak-anak, saya nggak tanya di sini. Betul ya? Kita belum tentu tahu, betul ya? Antum belum tentu tahu, subhanallah. Banyak orang di sini, karena saya nggak nanya di sini, makanya subhanallah. Mengenalkan kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, mengenalkan kepada agama. Salah satu usul tuh. Ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul dinil Islam bil adillah, dengan dalil. Mengenalkan tentang agama ini. Agama Islam ini agama yang benar, yang lain salah, dengan dalil dan lain sebagainya. Jelas subhanallah tentang masalah tersebut. Kemudian ajak anak untuk sering bersedekah. Datang kepada fakir miskin, kemudian anak itu lihat, yang memberikannya anak itu langsung kasih bantuan, itu luar biasa untuk melihat tuh. Akan menjadikan hati anak itu cepat lembutnya tuh subhanallah. Ketika melihat fakir miskin mungkin di jalan dan lain sebagainya, lihat, nah subhanallah, mereka orang-orang yang tidak seberuntung kita, Allah nggak berikan satu nikmat, tidak berikan Allah kepada mereka dan lain sebagainya. Dekat kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir, anak-anak yatim dan lain sebagainya. Makanya di antara wasiat Nabi kepada Abu Dzar ini nih. Awsini khalili bisabi' kata Abu Dzar kan. Kekasihku Nabi SAW mewasiatkan kepada diriku tentang 7 hal. Yang pertama, selalu dekat dan membantu orang-orang fakir miskin. Dalam riwayat lain ada orang datang kepada Nabi SAW mengadu tentang kerasnya hatinya. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza aradta an talina qalbak wamsa ra'sal yatim." At'imil miskin wamsa ra'sal yatim. Jika engkau ingin hatimu lembut, maka berikan makan kepada fakir miskin dan usap kepala anak yatim. Tapi jangan diusap aja, kasih bantuan maksudnya. Usap aja palanya sakit terus, usap, Masya Allah. Ketika kita melakukan itu, ajak anak itu supaya melihat nih, ini yang benar nih, ini agama Islam, rahmat, kasih sayang luar biasa. Seperti itu akan menumbuhkan apa? Rasa simpati kepada anak itu, sayang kepada yang lain dan lain sebagainya. Dan itu bisa baca buku bagus, Masya Allah 100 kiat. 100 kiat buku Ustaz Najmi itu. Mendidik anak agar menjadikan anak kita saleh dan salehah. Tipis tapi bagus kita Masya Allah. 100 kiat agar menjadikan anak tersebut menjadi anak saleh dan salehah. Allah alam itu secara ringkas mungkin. Kenapa panjang Mbak Masya Allah. Allah alam. Silakan ada yang lain. Silakan Pak. Ketika kita istighfar, yuk. Iya. Iya betul bagus Masya Allah. Banyak dari kita betul tadi seperti hasad contohnya ya kan ya. Dengki kepada orang lain, hasad kepada orang lain.
Satu kali kita lakukan, kemudian kita sadar, kita istighfar taubat. Kemudian timbul lagi, timbul lagi. Dan ini bukan hanya hasad saja Pak. Begitu juga riya, gitu ya. Sum'ah, ujub. Dan itu penyakit-penyakit hati. Ini yang saya katakan tadi. Syaitan itu berada di apa? Sudur tadi itu. Sahatul qalbi, halamannya hati. Ketika hati kita lagi lemah, hati kita lagi lupa zikrullah, masuk tuh sedikit, masuk sedikit. Makanya ada pelajaran madakhilu syaitan ilal qalbi. Celah-celah pintu masuk syaitan itu ke dalam hati. Celah-celah ini kita ketahui sehingga kita tutup rapat. Benar-benar kita tutup rapat serapat-rapatnya. Di antara tadi hasad, riya, marah, sedih yang berlebihan dan lain sebagainya. Karena ketika ada sedikit celah saja bagi hati kita, cepat syaitan masuknya tuh. Sedikit masuk, sedikit masuk, sedikit masuk. Maka tidak lain tidak bukan untuk menguatkan hati kita, selalu dekatkan diri kita kepada Allah. Selalu dekatkan diri kita kepada Allah dengan selalu mengingat Allah, selalu zikrullah. Ini yang pertama jelas. Jelas subhanallah. Dan ketika orang zikrullah berzikir kepada Allah, bukan hanya dia berzikir dengan lisannya, tapi benar-benar dia tadabburi makna dari zikir tersebut. Contohnya zikir pagi petang, kan gitu. Bukan hanya mengucapkan kemudian Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama huwa samiul alim. Bukannya di lisan saja untuk kebiasaan, kan orang kalau hafal kebiasaan betul ya. Tapi dia tadabburi baik-baik dari zikir-zikir tersebut. Itu akan memberikan efek yang luar biasa bagi hati kita tuh, zikrullah. Yang kedua, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Perhatikan baik-baik ini, kawan. Berapa banyak dari kita setahun ini sama sekali nggak pernah hatamin Quran. Ngapain aja setahun ini gitu. Setahun nih belum satu kali pun belum hatam. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Satu kali baca maksudnya saya katakan. Ini bukan hafal. Baca. Sibuk masalah dunia dan lain sebagainya. Tapi kita tidak dekat dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran ini luar biasa. Antum akan temukan kata para ulama. Atharun ajibah. Sesuatu yang sangat menakjubkan ketika kita benar-benar dekat bersahabat dengan Al-Quranul Karim. Mendekat kepada Al-Quran, sering membacanya, sering mentadaburinya. Mencoba untuk menghafalnya sedikit demi sedikit. Kemudian membaca tafsirnya atau datang ke kajian tafsir. Mengamalkan isi Al-Quran. Menjadikan itu hukum dan lain sebagainya. Banyak dari kita kemudian subhanallah ngaji, Masya Allah. Quran satu hari pun gak pernah kita baca. Yang lebih parah lagi ketika dengarkan nyanyian dan musik, asyik kepalanya mulai goyang. Wah ini kacau nih subhanallah. Al-Quran Al-Karim itu akan memberikan obat yang luar biasa bagi hati manusia. Yang kedua, akan menguatkan hati. Yang ketiga kata para ulama, akthiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat kematian. Perbanyaklah mengingat apa? Al-maut, kematian. Orang-orang yang sering mengingat kematian ketika dirinya timbul sesuatu yang buruk dalam hatinya atau keinginan untuk bermaksiat kepada Allah. Contohnya tadi hasad, dengki, riya, ujub dan lain sebagainya. Coba bayangkan bagaimana kalau detik itu nyawa kita dicabut oleh Allah. Gak ada yang tahu. Ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Di bumi mana Allah Azza wa Jalla wafatkan dirinya gak ada yang pernah tahu kan gitu. Apakah kita tidak takut ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala cabut nyawa kita, kita sedang bermaksiat, berbuat kedurhakaan kepada Allah. Bayangkan contohnya tadi. Bermaksiat dengan hati, bermaksiat dengan apa? Anggota tubuh kita, anggota badan kita. Ingat al-maut, kematian. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan apa? Kalau sejenak saja aku lupa dan lalai mengingat kematian, pada saat itu hatiku akan rusak. Allahu Akbar. Ini mungkin yang menjadikan diri kita di antara hati kita selalu apa? Rusak, lalai, lupa akan kematian ini, ikhwan. Kemudian selanjutnya jangan lupa untuk berdoa, meminta kepada Allah bantuan. Gak mungkin, mustahil tanpa bantuan Allah, gak mungkin kita bisa selamat dari itu semua. Allah alam itu secara ringkas mungkin ya. Allah alam itu. Baik, itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri Anda dan antum sekalian. Dan mudah-mudahan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu bisa Allah berikan hidayah sunnah, hidayah taufik bagi diri kita.
sehingga kita bisa mengarungi di atas muka bumi ini selalu mendapatkan hidayah Allah, sehingga Allah nantinya bisa wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, mudah-mudahan juga bisa Allah kumpulkan kita nanti di surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.